Hai semua, apa kabar? Hari ini aku mau nunjukin ke kalian aplikasi apa aja yang aku pakai dalam iPadku. Awalnya aku ragu mau bikin video ini atau enggak, soalnya iPadku ini aku pakai buat kerja, jadinya nggak ada aplikasi seru kayak game atau semacamnya. Tapi karena banyak yang minta aku bikin, jadinya ya udah deh aku bikin aja. iPad yang aku pakai ini iPad Air 2019. Aku beli di Digimap Grand Indonesia. Tadinya aku pengen beli iPad Pro, tapi kayaknya sayang karena aku nggak bakal pakai fitur-fitur yang disediakan juga. Jadi lebih baik beli iPad Air aja. Dan ini lebih dari cukup buatku karena aku juga pakai buat hal-hal yang sederhana aja. Yang aku lebih suka dari iPad Air dibanding iPad Pro adalah pinggirannya yang warna putih ini. Lebih lucu kelihatannya, apalagi kalau ditempelin stiker. Ini stikernya aku beli di Scoop. Untuk casing dan Bluetooth keyboardnya aku beli kira-kira seharga 350.000 di JDID. Di dalam casingnya ada magnet dan di bawah Bluetooth keyboardnya ada besi. Jadi kalau misalnya kita mau berdiriin iPadnya, tinggal kunci aja pakai keyboard yang tersedia. Menurutku ini cukup keren sih untuk produk seharga 350.000. Karena kalau kita beli di toko resmi Apple pasti harganya jutaan. Karakter yang ada di wallpaperku namanya Yiscan. Gambar aslinya sebenarnya kecil, tapi terus aku aja di Photoshop biar pas di layar iPadku. Jadi dua halaman pertama ini isinya aplikasi yang udah diinstal dari sananya, kecuali aplikasi yang terakhir namanya Lost Tracks. Ini game yang kita kontrol dengan memutar-mutar iPadnya. Ini aplikasi pertama yang aku install pas aku beli iPad ini, jadinya nggak bakal aku uninstall buat kenang-kenangan. Lanjut ke aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi ini aku kategorikan dalam folder-folder yang berbeda biar lebih rapi. Folder yang pertama isinya ada Google Drive dan Google Maps. Google Drive ini tempat aku nyimpen semua file-fileku. Mestinya sih aku makainya iCloud, tapi aku pakai Google Drive aja karena kalau iCloud itu harus subscription. Selanjutnya di folder Productivity isinya aplikasi-aplikasi produktif. Yang pertama ada Procreate. Ini seperti yang kalian tahu adalah aplikasi yang dipakai untuk menggambar. Biasanya sih aku pakai cuma buat gambar antara storyboard atau gambar-gambar chibi yang biasanya aku masukin ke dalam video YouTubeku. Aku juga gambar logo YouTubeku pakai aplikasi ini. Oh my god, lucu. Selanjutnya ada aplikasi GoodNotes. Di sini aku nulis berbagai macam hal kayak diary, ide YouTube, hal-hal yang harus dikerjakan, bisnisku di Fiverr, script YouTube, pokoknya macam-macam lah. Dulu aku nulis diary di buku tulis, tapi semenjak aku punya iPad, aku jadi mulai nulis di sini aja, biar lebih gampang. Dan biasanya aku cuma nulis mimpi-mimpiku sih, karena keseharianku selama karantina tuh ngebosenin banget. Kayak nggak penting gitu buat dimasukin diary. Selanjutnya ada Google Docs. Ini tempat aku nyimpen file-file kerja. Untuk aplikasi GarageBand dan iMovie aku nggak pernah pakai yang di iPad karena aku punya versi yang lebih lengkap di laptopku. Jadi mending pakai di situ aja. Selanjutnya ada MuseScore, yaitu aplikasi untuk mencari dan juga membaca partitur-partitur lagu. Yang aku suka dari aplikasi ini adalah kita bisa dengerin lagunya bunyinya kayak gimana. Jadi kita ada gambaran lah kalau misalnya kita pengen mainin suatu partitur, contohnya ini misalnya. Lumayan juga hemat kertas karena kita nggak perlu ngeprint tiap kita pengen mainin suatu partitur yang baru. Oke, lanjut. Setelah itu ada Notes app. Ini aplikasi yang udah ada dari sananya. Biasanya aku pakai buat nyatet hal-hal singkat atau lirik lagu buat karaokean. Selanjutnya ada iKatolik, yaitu aplikasi untuk baca Alkitab. Sekarang teman-teman udah nggak penasaran lagi deh aku agamanya apa, karena bisa dikira-kira sendirilah. Habis itu ada aplikasi To-Do. Dulu aku pakai ini buat nyimpen ide-ide video YouTubeku, tapi semenjak aku punya aplikasi GoodNotes, aku jadi nggak pakai ini lagi. Tapi aku nggak uninstall juga karena sayang data-datanya hilang. Terus ada aplikasi Kindle, yaitu aplikasi buat baca e-book atau e-manga. Oh ya, ngomong-ngomong, di videoku yang sebelum ini aku kan ngomongin tentang manga. Nah, itu ada beberapa orang yang ngoreksi bahwa cara bacanya itu manga, bukan manga. Sebenarnya cara bacanya tuh manga, guys. Karena kan manga itu terdiri dari man dan ga. Man itu dibacanya mang, ga-nya ga, mangga, buah mangga. Mungkin bagi kita aneh kalau nyebutnya mangga karena kayak buah, tapi buat orang Jepang yang aneh nyebutnya manga karena apaan tuh manga. Oke, anyway, lanjut ke aplikasi setelahnya yaitu Play Along. Ini aplikasi yang isinya partitur-partitur lagu juga, ada yang gratis tapi ada juga yang bayar. Aku disuruh guru klarinetku buat download ini, tapi aku nggak pernah pakai, sorry ya Pak. Oke, lanjut ke folder setelahnya. Folder sosial media, seperti yang kalian bisa lihat isinya antara sosmed
atau aplikasi buat chatting. Yang pertama ada Gmail, terus YouTube, Twitter, Instagram. Jangan lupa follow aku ya di Instagram @raffi. Terus ada LinkedIn buat nyari kerja, YouTube Studio itu buat ngeliat analytics channelku dan juga buat baca YouTube komen sekaligus bales-balesin. Terus ada Fiverr, ini tuh aplikasi atau website buat kerja sambilan. Kalian bisa jual jasa apa aja di sini selama itu masih ngikutin aturan. Contohnya nih, aku tuh pernah dibayar kira-kira $50 buat nge-rap soal virus corona. Aneh kan? Ya tapi selama itu legal, kerjain aja. Terus selanjutnya ada Yahoo Mail dan My Anime List. Di sini aku ngisi daftar anime apa aja yang lagi aku tonton kah, atau yang udah selesai aku tonton kah. Lumayan beragam juga anime yang udah aku tonton. Terus selanjutnya ada Pinterest, ini aku pakai buat nyari inspirasi atau sekedar buat lihat gambar-gambar yang keren aja. Gila, ini Park Ji Hyo cakep banget. Aku tuh dulu potong rambut bob niruin Ji Hyo karena dia dulu rambutnya sempet bob, tapi entah kenapa pas aku potong rambut pendek malah dibilang kayak Dora. Nggak adil ya. Oke, selanjutnya ada Facebook. Ini sebenarnya account Facebook palsu yang aku pakai sekedar buat sign in ke website-website lain biar nggak usah pakai email, cukup pakai Facebook palsu aja. Terus ada Behance, ini aplikasi yang aku pakai buat nyari inspirasi desain atau motion graphic buat kerja. Aku juga pakai ini buat nyimpen portofolioku. Terus ada aplikasi-aplikasi chatting kayak Line, WhatsApp, Discord, dan yang terakhir ada Twitch. Aku tuh baru mulai nonton Twitch. Dulu aku kurang paham asiknya di mana, tapi setelah aku coba ternyata seru juga ya nonton live streaming di sini. Sejauh ini sih aku baru follow 2 orang. Yang pertama dia itu speedrunner game Bloodborne. Terus yang satu lagi nggak tahu nih, cuma orang Italia random yang aku temukan pas aku lagi nyari stream Bloodborne, tapi karena kocak jadinya aku follow deh. Oke, jadi itu isi folder sosial media. Sekarang kita lanjut ke folder entertainment. Yang pertama ada aplikasi PS dan juga Messenger-nya. Ini tuh berkaitan, jadi kalau misalnya mau pakai satu harus install dua-duanya setauku. Ini aku pakai buat chatting sama teman-temanku di PS4. Terus ada Shazam buat nyari tahu judul lagu yang aku nggak kenal. Terus ada Spotify, ini aku pakai buat dengerin lagu-lagu lama aja sih, karena mengingatkan aku akan Tom and Jerry dan masa-masa kecilku yang indah dulu. Habis itu ada Wattpad, ini buat baca fanfiction, dan Reddit. Entah kenapa Reddit tuh diblokir ya di Indonesia. Jadinya tiap aku pengen buka, aku harus pakai VPN dulu, ribet banget. Dan yang terakhir ada Netflix. Ini sebenarnya account sahabatku, tapi karena dia nggak pakai, katanya aku pakai aja. Gratis, enak ya. Sekarang ini aku lagi pakai buat nonton Dark. Ini aku disuruh sahabatku nonton karena katanya keren banget, dan emang sih sejauh ini emang keren. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi film bagus lainnya, tulis aja di komen di bawah, kecuali drama Korea ya, karena aku kurang suka drama Korea. Oke, lanjut. Di folder shop ada berbagai aplikasi belanja, ada JD.ID, Shopee, Tokopedia, Amazon, dan Blibli. Terus di folder translation ada Google Translate dan Word Reference. Word Reference ini aku pakai kalau misalnya lagi belajar bahasa Italia karena dia tuh ada konjugasinya banyak banget. Terus selanjutnya ada folder foto dan video, padahal isinya cuma satu aplikasi doang. Aplikasi Lightroom ini aku pakai buat edit thumbnail YouTubeku. Sebenarnya cuma buat ngasih filter aja sih biar thumbnailnya itu senada satu sama lain. Dan terakhir di folder ekstra ada VPN, VLC, iPhone, dan Record It. Record It ini aplikasi yang aku pakai buat merekam layar iPadku yang kalian lihat di sampingku sekarang. Oke deh, jadi itu aja aplikasi-aplikasi yang ada dalam iPadku. Semoga kalian suka nontonnya. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi aplikasi lain buatku, tulis aja di komen di bawah biar aku bisa download nanti. Anyway, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notification bell. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Dadah!